Kan TPB kita dekat. Oh Enggak, gue jauh. Budi Fadila Sari kan? Oh iya. Iya. Aku juga Budila. Kelas. Heeh. Kelasnya. Nah, itu maksudnya kan kita milih kelas, stupa A, stupa Oh B. iya, Deng itu udah milih. Gue Bu Adel, Budila sih. Gue masih Bu Adel. Stupa 1. Gue dibimbing sama beliau. Cuman 1 semester. Iya, baru kenal di situ. Kenal, maksudnya udah kenal. Stupa 2, udah tahu. stupa 3 nih Bu Adel. Gue cuma 1 lagi. Stupa 1, tapi di situ gue beneran yang kayak masih jadi patokan gue gitu loh. Kayak gue ngerasa kayak bener-bener dibimbing gitu. Oh, ya. Bener-bener yang care lah gitu. Kayak lo tuh harus, bukan gimana ya, mungkin tiap dosen punya alasan masing-masing ya kenapa cara kerjanya beda-beda gitu kan. Maksudnya karena tiap individual pasti beda-beda gitu kan. Tapi mungkin gue ngerasa cocok di Bu Adel ini karena di situ tiap asis gitu kayak beliau ini tuh ngebuat kita tuh mikir sendiri gitu loh. Dia ngasih kemungkinan kalau misalkan kita punya desain A, punya B dan C gitu, dia nyuruh kita pasti kayak bikin desain jangan satu, bikin A, B, C, D, E gitu kan. Nanti dari semua kemungkinan desain ini dia ngasih kemungkinan terburuk yang bakal terjadi sama desain-desain itu. Tapi dia nggak ngasih kayak kritik-kritik pedes gitu. bukan, enggak. maksud gue kayak dia nggak ngasih kayak yaudah yang ini gitu, enggak kan? Enggak, Kita dia suruh lebih, mikir sendiri kan menurut kayak. lo buat tema kayak gini, buat iklim kayak gini, itu tuh cocoknya di desain lo yang Karena mana. jujur gue gitu. pernah digini nama Bu Adel. Bu, menurut ibu kan gue ngasih 2 alternatif desain gue kan. Menurut ibu yang mana ya yang mesti saya pilih? Ya menurut kamu aja, kata dia gitu. Mudah kamu lebih seraknya yang mana, pokoknya intinya gitu. Kalau misalkan saya yang milih, nanti kalau susah dan sulit segala macam kamu nyalain saya, jadi saya serahin ke kamu gitu. Jadinya ya lebih berkembang aja sih. betul. Benar. Nah mungkin untuk dosen itu ya kita punya perspektifnya masing-masing Betul, ya. betul. Karena kepribadian kita juga beda-beda, otak kita juga beda-beda, desainnya juga beda-beda. Mungkin kita emang cocoknya sama ibu ini, tapi nggak nutup kemungkinan emang Cocok ke dosen dosen-dosen yang lain juga. lain. Iya, Iya. karena kita cuman baru stupa berapa kita? Baru stupa 4 ya. Iya. Kita Dan itu juga nggak semua dosen dapat. Kita- Kayak iya. misalkan gua aja 2 studio tuh Bu Dosennya Adel 2 sama, kali gua gitu juga. kan. Heeh. Yang pengalaman kita Iya. gitu ya. Jadi klop-klopan lah juga ya. Betul. Terus juga semester berapa tuh abis itu? Semester 5 abis itu 6. 6. Kemarin. Kemarin banget, gimana Kita ceritanya bikin guys? apa kamu? Kamu bikin apa? Bikin rumah susun. Wow, yang ada di Pengabdi Setan. Enggak dong, Kak. Emang ada? Maksudnya pengabdian. Ada. Nggak nonton? Ada Demi apa? liftnya bahkan. Aduh. Demi apa lo ada liftnya juga? Desain lo? Ada. Wow. Karena Iya. mungkin itu permintaan Pasti. dari pasti apa? Pasti terinspirasi dari Pengabdi Oh, Setan. enggak. Jangan dong. Cuman Takut karena ya. emang iya dong. Karena emang karena desain orang tuh bakal terpatok sama dosen karena di situ dosen tuh berperan sebagai Klien. betul. Klien. Betul. Jadi Simulasi iya, ya simulasi. sama klien. Walaupun kalian nyari presiden di internet kayak rumah susun nggak pakai lift, tapi kalau klien lo mau lift ya lo mau apa gitu lo harus Tapi masukin disclaimer lift di lagi situ. nggak sih, ini setiap tahun studio tuh beda-beda tipe. Mungkin ada tapi lebih di-upgrade lagi gitu ya. Ini kita cerita berdasarkan pengalaman Pengalaman kita pribadi, gitu betul. kan. Terus ada nggak sih selain pensil, penggaris, terus sketchbook, ada nggak sih yang paling penting lagi? Laptop Ya Wow. mungkin untuk kalau udah masuk stupa 1 itu udah perlu ya laptop banget. dengan spek-speknya. Stupa 1 itu which is semester 3. Ya. Betul. Menurut gue mungkin belum dibutuhin banget yang spek gede di situ, tapi boleh cari-cari, boleh nabung karena Agak jujur lumayan mahal, ya guys. guys. Ya lumayan guys, pokoknya kalian tuh harus nyiapin. Kalau kata gue ya, dari awal tuh udah deh langsung nyiapin yang panjang gitu buat ke depannya gitu. Ngapain Iya. kayak beli-beli Yang 2 kali murah, gitu ya tapi kan. ternyata nggak sampai Long lama, lasting iya, gitu nggak lama ya, kan. sebenarnya. Boleh misalnya minta rekomen kakak-kakaknya, teman-teman Iya, laptop yang apa ngerti nih? laptop. Sama guys, boleh gak sih nanti kalau misalkan kalian masuk, jangan segan untuk nyapa orang yang ada gitu. Maksudnya siapa tahu itu cutting atau misalkan seangkatan atau gimana, sapa aja. Karena menurut gua relasi tuh
penting banget gak sih? banget. Parah kan? Parah Iya. nih buat Karena dan menurut baru realize sekarang. iya betul, karena kalau misalkan nggak ada relasi itu, menurut gue tugas jadi susah karena mau nanya siapa ya kan? Iya. Kayak kalau di case gue tuh ada beberapa deket sama cutting. Jadi misalkan gue nggak tahu nih kayak mana sih, gue nggak bisa ngerjain ini gitu kan. Gue nanya ke mereka dan mereka tuh welcome. Jadi menurut gue relasi itu Penting. penting, Lagi untuk arsitek important. gitu kan dia nggak Betul. bisa kerja sendiri guys. Betul. Walaupun mungkin beda-beda nanti ya tugasnya, Iya. tapi pasti intinya untuk kayak inti-inti progres itu pasti sama kok. Sama, cuman isunya beda Iya. gitu kan. Mungkin di Stupa 4 itu di rusun di mana? Di Pesisir Kampung ya? Nelayan. Oh, kamu nelayan. Ya apa namanya? Lupa. Ini Pas pas Pulau Pasaran. pasaran. Mungkin juga nanti next di mana? Pulau Seribu? Bisa aja. Jadi iya. Pulau yang lain. Pulau yang lain ya kan, siapa tahu. Survei ke sana seru banget kali ya. Iya. Kita request bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak tahu sih Bu, request dong di Pulau Dewata Bali. surveinya Kak. Kejauhan. Jauh banget. Iya. Ongkos Iya, ya surveinya kan. cuma satu Pusing. sekali, dua kali Nanti aja. mama uang habis. Iya. Uang mama habis, uang papa habis, ya kan? Betul. Pusing. Terus itu di semester 6 ya, Stupa 4. Stupa 4. Gimana lika-liku semester 6 kalian? Itu gue terstruggle sih karena kayak pertama kali desain bangunan yang gede ya kan? Tinggi ya? Tinggi bangunan Bertingkat. Tinggi dan high-rise, lebar. high-rise building bener, tinggi dan lebar. Terus kayak mungkin struggle pertama itu belum pernah ya, nggak pernah tahu lingkungan rumah susun itu gimana, kayak gimana apa ya sosialisasinya gitu antara Karena satu belum dan ngerasain lain. tinggal di Belum sana pernah juga tahu, kan. iya, makanya harus berkali-kali survei yang kayak ke rusun-rusun gitu. Terus struggle kedua adalah laptop sering banget blue screen. Wow, Sering banget. wow. Servis mulu ya kayaknya. Kenapa tuh Kak? Semester Bisri? ini Kang servis laptop lagi Lagi jaya-jayanya jaya-jaya. ya kan. Banget gitu. Iya. Kayak isinya anak arsi, blue Wow. screen gitu. Guys, gue sampai lupa. Hal terpenting dari arsitektur itu apa coba? Kalau pengumpulan fotokopi, tempat fotokopi. Oh iya, Itu bener jayanya banget. banget untuk para tukang fotokopi. Sampai tempat fotokopi yang kemarin, gue kan fotokopi ya, bukan fotokopi, ngeprint kan. Nah, print kan biasa kita manusia cashless kan, biasanya Yes. langsung scan QR Mas, Mbak, gitu. ada QR nggak sih? Betul. Yes. Ada barcode nggak sih? Di sini ada, scan aja, gitu kan bisa kan? Iya, bisa. Siapa tahu ya. Iya. Kalau nggak buat tato kan, di sini. Gitu. Terus Scan kalau aja di gendutan beda dong. Bayarnya Lebar. kemana? Jahat. Lanjut. Nah itu lagi ngeprint kan, terus harus scan. Gue belum scan waktu itu, cuman udah ada rencana ngeprint. Terus pokoknya gue udah ngobrol sama kawan gue, terus kawan gue sampai bilang gini, mending lo orang siapin tunai aja deh, mending narik dari sekarang gitu. Kenapa emang gitu? Ini di tempat printan ini tuh sampai limit. Oh iya, bener Jadi nggak banget. bisa scan lagi, harus cash gitu. Wow. Jadi Terus ya udah, jadinya gue narik tunai. langsung naik haji nggak sih tukang fotokopi sampai limit loh. Sampai limit, dan itu tiap hari. Jadi limit sehari diperbarui, limit lagi diperbarui. Mana kita kan ya. pas pengumpulan tuh kayak hampir semua stupa tuh pengumpulan ya, hampir mirip-mirip lah ya Jadi di tanggalnya. setiap akhir semester itu ada pengumpulan logbook namanya Ya, teman-teman. hard file ya. Ya hard file. Jadi dari awal semester kita kerjain tugas itu, kita kumpulinnya di gambar kerja untuk asis-asisnya, progresnya itu semuanya kita kumpulin di semester akhir. Jadi jangan Di sampai akhir hilang. semester. Iya. Iya, Di akhir semester. Iya, Jadi betul. jangan sampai hilang, dijaga, Dirapin, jangan rusak. jangan sampai kotor. Iya. Karena tahu nggak, gue punya cerita. Kawan kita, tahu nggak sih pas hari H pengumpulan ada yang ketumbang kopi, lo tau nggak? Oh iya, tahu. Frankie, Frankie nggak sih kalau nggak salah? Nggak tahu. Nggak Gue tahu. liat Kasian di banget SW ya. anjing. Kasian banget tahu. Kayak kopi gitu. Tapi itu dia stupa Studas apa stupres ya? dan masih manual dong itu. Iya itu. Iya, kasihan Sama banget. juga Parah ada loh sih guys yang dimakan kucing. Kalau ingat. Keinjek-injek kucing sampai nyeplak-nyeplak itu Ya, kaki makanya gemainya dijaga itu. Ya,
gambar-gambarnya. Iya, Terus mungkin yang harus diingat juga tuh sering-sering nabung sih. parah. Print tuh nggak 10.000 20.000 ya. Karena Mungkin 10.000 segitu kalau satu lembar. bahkan nggak cukup. Kita say. 30 lembar. Kita Belum tuh kalau lagi pengumpulan poster. bisa kayak 23 lembar, 32. Iya, lembar-lembarnya 50 pun A4. ada. No, A2. A2 say. Bentar 22 lagi kita lembar. mau A1 gak sih? Enggak ya? Jangan ya. Tahu. Jangan dong. We never know. Mau bayar berapa Poster nih? aja satu sekarang 50 ya. Ya enggak sih? Iya, yang pakai kertas poster ya. Iya betul. Kalau pakai kertas Naik poster yang bagus haji, 100.000 selembar Ih, doang. tahu gak sih Kamu kemarin kebelit gue ya? ngeprint poster Iya. 90.000. kan? Nyesek demi Allah A1 sih. Cuman kayak Sendiri itu Selembar 90.000. untung gue bagi 2. Itu enggak. Jangan dimakan dong, Itu enggak kami sendiri kayak. dong. Iya, Bagi dua. Tapi kan tetap aja kayak untuk selembar poster Iya sih. Dan 90.000 lo bisa dapet jatsu betul. 7 piring ya 7-8 piring. Ngomongin jatsu ya. Mungkin teman-teman semua yang mungkin baru masuk Arsi mungkin nggak tahu ya mau makan enak Iya. dan murah di mana. Jatsu. 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 Ini enggak di endorse. Nggak di endorse, mungkin Jatsu Orang-orang bisa ini endorse banget kita. Jatsu. Cuman Kita sering Jatsu. banget. Terus apa lagi? Mas Boy itu Gep- geprek sih. geprek Mas Boy. Mie ayam Kang Boy. Iya betul. Terus kalau misalkan mau makan sayur sekali 2 kali setiap hari juga bisa. Tuh makan pecel guys. Iya, Di betul, Gerbang juga Bangka tuh ada enak. yang enak banget. Gue gak tahu namanya tapi lo harus coba. Betul. Aduh, suara perut gua Udah agak bergejolak iya, karena ya. kebetulan belum makan ya. Lapar. Aku Terus baru banget makan jatsu tadi. demi apa? Iya, Kok karena kan gue gojek kan, terus ada kulkas nih di kosan gue, jadi masuk kayak tuh Gojek. Nggak disponsor padahal jadi ya. dimasukin kulkas terus kayak hari ini dipanasin lagi, gitu. Karena Kos banget ya kak. iya Oh dong, iya, kos ada banget. kulkas, ada air fryer, ada Wow, agak Magicom. flexing ya kakak satu ini ya. Iya. perlu juga guys untuk bertahan hidup. Oh, berarti kalian rantau ya? Iya kami. Kalau gue enggak. Kalau dari mana, Ge? Kalau gue dari Pekanbaru Riau. Wow, jauh sekali. Kalau lo Kalau gue dari Bali ya kebetulan. jauh banget, Kak. Jauh banget. Enggak, sebenarnya gue orang sini dong. Yang 30 menit nyampe ya. Iya, 30-40 menit nyampe. Lo dari Bandung kan Dew? Bandar Lampung Ujung. Iya betul. Geser dikit Lampung Selatan. Betul. Iya, mentok kan? Lampung Selatan. Kalian enggak ya. Kebetulan masa mau di-spill gue tinggal di mana, Iya guys? dong. Jangan dong, ya kan. Dekat sini. Emang Dekat sini. orang-orang sini doang. Ya, pokoknya Hamsi. 10 menit nggak nyampe lama. Iya. Nyampe. Glinding ya. Lo glinding nyampe ya. Iya. Iya. Kenapa sih? Terus apa namanya? Kalau Kayaknya mentok di semester 6 karena kita baru di semester 6 kan sekarang. betul. Mungkin ini deh mau nanya apa ya impression masuk jadi mahasiswa deh gimana? Ada nggak culture shock mungkin jadi mahasiswa kan kita dari SMA kan sekolah ya. Iya, Ini kita kuliah gimana tuh? Menurut gue lebih bener-bener perbedaannya tuh sangat signifikan karena menurut gue lebih mature aja sih. Oh, Aw. apanya tuh? Apanya yang mature? Pikiran kita harus mature yang kayak Oh, kita tuh nggak ada yang kayak diburu-buruin sama kalau dulu kan kita nggak ngerjain tugas guru tuh kayak ayo kerjain Iya, ayo kerjain kalau ini Fisik kita gitu harus ya. yang ngejar iya dosen kita karena harus yang inisiatif guys. ya betul menurut gue sih itu Karena kan kita yang butuh. betul Kita yang sama menurut gue teman-temannya sih Gimana tuh teman-temannya? jadi menurut gue selama kuliah itu temen itu harus ada guys maksudnya kalian tuh harus bersosialisasi menurut gue karena yang udah diceritain tadi kalau misalkan lo kesusahan yang ngebantu lo itu siapa temen pasti kayak misalkan tolong dong kayaknya ini toilet gua kurang Miring ini deh gitu. ini pasti kan kalau misalkan kita bingung nanya teman kan itu sih Konsul menurut- tugas ya betul berarti ya. karena gue pribadi gue nggak bisa ngerjain tugas tuh sendiri gue Karena harus lo pasti sakit ya kan. iya Kan jujur lo pusing iya sendirian. karena nggak ada yang bisa nge-solve problem yang Problem ada lo, di iya. otak gue gitu loh jadi gue harus Tukar sama-sama pikiran. betul kalau kalian gimana Kalau Naju deh dari Naju. Kalau gua Culture shocknya jadi mahasiswa. apa ya? Nggak ada sih sebenarnya. Mungkin karena gua nggak ngerantau jauh kali ya. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu. pulangnya deket ya Bolak balik ya? Ih,
Enggak sih, tetap ngekos Kak. Oh. Enggak kuat kalau bolak-balik. Rontok tulangnya. Cuman kalau Pegal. iya, maksudnya pegal. Kalau aku tuh ada yang culture shocknya itu ternyata guys, kalau mahasiswa itu kan kalau dulu mapel ya namanya mata pelajaran itu udah disusunin gurunya ya. Kalau kita kan nyusun sendiri itu sih Jadwalnya mungkin ya. culture shock. Iya, Rebutan lagi iya kan. rebutan war. War KRS itu Itu tuh kayak Lebih war. pusing Betul, daripada war ngelebihin war tiket Coldplay kemarin Iya. atau Bruno kemarin tiket. kali Iya, ya. kayak sampai nangis-nangis kalau nggak dapet matkul Betul. kelas ini gitu kan. Betul kayak bener-bener coba nggak bisa, coba lagi sampai itu tuh dapet gitu. Iya, betul. Sampai tuker-tukeran Iya, gitu. serunya itu kan. Itu culture shock. Oh, ternyata gini nih mahasiswa nih. Iya. Nyusun jadwal sendiri. Jadi kita bisa nih jam segini kapan. Nah, itu sih culture shock Iya, buat kalian gue. paling enak semester berapa? Kalau gue tuh semester berapa gitu ya? Gue tuh ngejadwalin cuman Selasa Rabu Kamis kuliahnya. Gua Jadi semester Jumat Sabtu 4 Minggu apa ya. Senin itu gue free. Iya. Gue gitu kemarin semester 6 ini. Jadi Selasa, Rabu, Kamis itu gue kuliah. Nah di Senin sama Jumat, Sabtu, Minggu itu kan emang libur ya Sabtu Minggu. Itu gue free. Jadi kayak long weekend gitu nggak sih? Iya, tapi kan? gue di situ ngambil KKN tematik kebetulan. Oh. Jadi gue nggak ikut KKN PM. PPM. Nah gue ikutnya yang tematik, ngambil tematik. Oh kalau di kita itu ya di semester 5 gak sih mulai KKN? Iya. Gimana pengalaman KKN kalian? Ya cukup bagus lah. So-so ya, nice So-so aja lah ya, ya, nggak yang biasa kayak aja. wow gitu. Iya. Oh ternyata gini KKN gitu Cuman ya. kayak beneran gak expect kalau gue tidur atapnya tuh bolong gitu. Wow. Wow. Tapi jujur. Dan sebenarnya gue takut. Tapi kayak pura-pura gak takut aja gitu. Ya, Karena kayak kalau untuk semuanya survive tuh- aja untuk nggak sih? survive gitu. Membohongi diri sendiri Iya, ya. gue Say. tidur tuh. Terus atap sebelah sininya tuh terpal dan dia terbang-terbang gitu. Kayak otomatis ngebangun survival mode-nya Iya, kita jadi kan. kayak gue survival mode selama sebulan itu kayak bertahan tidur. Kalau kehujan ya kehujanan, Iya, kalau iya, panas iya. ya kepanasan gitu aja. Tapi seru nggak ya? Seru banget sih, seru banget itunya kayak Seru banget tapi kalau misalkan disuruh KKN lagi gue nggak mau. kayak cukup sekali itu kayak Betul. best experience for Ya. sekali aja gitu. Ya sekali aja sih. Kalau lo katanya yang tematik itu, Iya. gue nggak ngejudge lo KKN tematik ya. Cuman maksudnya gue kan Kayaknya lebih pasti seru pengalamannya gitu beda kan. gitu Iya, kan. pasti beda. Karena nggak sebulan full yang setiap hari kan. Jadi gimana tuh? Jadi kalau tematik itu teman-teman itu bisa milih temennya, milih dosennya, milih desanya, milih prokjanya itu kita yang manage sendiri. Oke. Jadi kita ngajuin proposal itu ke tim KKN-nya ITERA, guys. Nah itu jadi sebenarnya teman-teman walaupun milih sendiri juga, ya itu nggak semuanya teman gue gitu loh. Jadi ada yang temennya teman yang baru kenal di situ tuh banyak. Nah di situ tuh kalau nggak salah minimal 15 orang, maksimal itu 30 orang satu kelompok. Berarti tempatnya juga milih sendiri. Milih Cari sendiri. gitu ya, survei Waktunya sendiri. juga kita milih sendiri. Jadi gue itu milih di Jumat, Sabtu, Minggu untuk minggu pertama, sisanya tuh Sabtu, Minggu doang di minggu-minggu akhirnya. Itu jadwalnya minimal 100 jam kerja. Oke. Jadi satu hari itu gue ambil 10 jam, gue ambilnya 10 hari kerja. Jadi 100 jam totalnya. Oke. Kalau lo dari KKN dapat apa sih? Dari KKN dapet Tanya balik ya nanti please. Iya. Lo belum, tadi yang belum. Apa? Lo gimana KKN-nya? Oh KKN gue jujur seru. Karena kalau di case gue 2 kelompok jadi satu. Lo bayangin satu kelompok 15 orang. Terus kenapa bisa jadi satu rumah 30 orang jadi satu rumah tuh. Lo tahu kan kayak INTM ya kan. Pasti ada aja dramanya. Cuman maksud gue seru banget. Iya. Jadi kayak kenal orang baru. Terus juga struggle bareng segala macam. Itu seru banget. Terus gimana nih pertanyaan gue yang tadi belum jawab. Gimana tuh? Dapat apa tuh? Oh, kalau KKN gue mungkin dapat pengalaman lah ya. Pasti Pasti itu lah mah. itu. Ya ngapain kalau KKN? Selain Gak itu ada dong, Kak. pengalaman. Apa ya? Nggak banyak sih. Bukan nggak banyak, maksud gue kayak mungkin lebih ke apa ya, pengalaman kerja bareng Pembelajaran. orang-orang iya yang lo tuh nggak kenal dan ternyata sudut pandang orang tuh sebeda itu gitu Iya. loh, Ya yang betul. walaupun umurnya tuh mungkin 11-12 sama gue yang kayak sama Nggak lah jauh kita nih beda lah seumuran ya. benar, tapi ternyata
dari pola pikir tuh bisa jauh banget gitu loh. Bisa yang kayak hal kecil jadi hal besar, yang besar banget mereka nggak peduli. Ada yang juga bisa banget orang-orang yang ternyata umurnya lebih muda tapi ternyata bisa mengayomi gitu. Pokoknya tuh lebih ke life lesson aja sih menurut gua gitu. Kalau gue sih dapat sahabat. Sebelum ditanya gue udah nanya duluan karena Iya, jawab gimana? duluan karena gue tahu kalian berdua nggak bakal nanya gue balik. Gue nanya. Oh, nanya balik. Sabar makanya. Iya kan gak ada sabar Ya gue tungguin. Iya. Ulang. Tapi Ya kan udah di sini kan dapet MC-nya apa sih? dia, Iya. MC-nya kan lu. Kamu kan MC. Oh ya, nggak ada MC-MC-an di sini. Oh, oke. Ada. Sama Kan kita boleh nanya ngobrol balik chill kan, aja, Kak. iya. Betul. Kalau tanya Dapat dong. apa? Kak Apa Dewa sih Kak nih. Dewa ini di KKN-nya Oh, yang katanya rumahnya kayak villa. Iya. Wow, ada gym BTW. Demi apa sih? Cuma satu doang tapi alatnya. Terus Dapat apa kalau tuh? gue dapat pengalaman pasti. Terus gue dapat sahabat baru. Itu pasti penting lah, balik lagi kan Iya. ke relasi kan. Jadi banyak prodi dijadiin satu itu benar-benar banyak kepala, banyak banget pikiran yang harus dijadiin satu. Itu benar-benar struggle-nya tuh ada. Makanya kita tadi nyebutnya survival mode-nya harus aktif gitu Iya. kan. Nyala gitu Betul. kan. Yalah. Kalau Kak Gio dapat apa tuh Iya, KKN? Kak dapat apa nih? Kayaknya kok paling sumringah kalau udah bahas KKN ya. KKN dapat apa nih Kak Gio? Dapat Life ya lesson. bisa ya life lesson Oh, pasti. life lesson pasti. Pasti. Yang selain Love itu. lesson. Aduh. Jangan di-spill dong. Jangan di-spill ya. Oke, jadi dapat apa Kalau tuh? gue ya KKN itu kan banyak prodi ya ternyata yang dijadiin satu. Kalau di PPM itu semua prodi satu ya? Enggak sih, semua tapi prodi beda-beda. cuman beda-beda. Beda-beda ya. Kalau di gua kemarin di seluruh fakultas ada ya kebetulan prodinya. Nyangkup semua gitu. Iya, kayak ya udah karena temennya temen kan. Jadi kita nggak peduli mau dari prodi apapun di kelompok itu. 3 kali. Kesentur mulu. Emang gue tuh flash gitu kayak. Ya lanjut. Terus dapat lesson yang mungkin buat ini ya. Kalau gue tuh kemarin milih desa yang aksesnya susah guys kebetulan. Kita harus KKN melewati. banget gitu Iya, ya. biar KKN banget, Iya. ngerasa KKN banget. Nyesel enggak lo habis itu nyesel enggak? Nyesel sih sebenarnya. Enggak lah. Enggak boleh bakal gitu. nyesel. Enggak Kan boleh nyesel. lu yang Karena nyari seru ya kan? guys jadinya. Kita apa ya ngelihat another side of kehidupan orang ya Iya mungkin. iya betul. Jadi kita di sana ngelewatin 2 sungai yang ya motor lo, mobil lo masuk sungai, ngelintasin, bukan yang lewat doang enggak. Lo Off-road, Kak. off-road parah. Parah, seru Balik banget. dari situ motor rusak semua. Kasihan banget. Aduh. Tapi itu serunya gak sih? Ya, Kalau di nggak sana ada juga rusak-rusak itu di nggak desa seru. gua kebetulan gak ada sinyal. Teman-teman. Aduh, Nggak ada sinyal. gimana Jadi tuh? kayak ya udah kita pantesan dapet pacar gak sih ngobrol mulu? Jangan. Aduh, Offset ya, nggak boleh offset ya, di-spill. offset ya. Boleh Nggak di-spill. boleh. Oke, kalau gue mau nanya, pasti kalau kita nginep bareng-bareng rame-rame ada kejadian horor kan pasti. Please, iya banget. Iya kan? Iya banget, itu kayak nempel banget gak sih di acara-acara KKN ataupun yang kayak nginep-nginep gitu tuh Iya. pasti cerita horornya siapa itu nomor duluan yang 1. Naju deh, Naju. Gue dulu sih. Ya udah MC kita lo. Gak ada MC-MC-an ya di sini, gue gigit juga nih. Dewa tercinta kita. Jadi kalau gue nggak ngerasain sih. Cuman kawan-kawan gue tuh yang begadang sampai jam 5, jam 4 gitu kan. Dia yang denger suara babi ngepet gimana? Emang ada suaranya? Gak tahu, katanya mereka tuh denger suara babi ngepet. Jadi gue sebagai kepribadian yang penakut, sangat amat penakut. Iya. Kayak kemarin kita nonton film aja dari awal gini kan. Betul. Jadi bener-bener kayak parnoan. Iya. Jadi yang mau ke bawah kemana itu tuh minta ditemenin gitu. Bahkan lo ke kamar mandi mau cuci muka atau sikat gigi aja gue minta temenin gitu. Ada satu kawan gue namanya Yuyun, baik banget. Ocha juga baik banget. Mention ya, Iya. honorable mention ya. Iya. Kalau menurut gue itu sih karena entah suara apalah, ada orang apalah, suara musik tiba-tiba, ya pokoknya ada lah. Terus ya itu sih yang paling teringat momennya tuh suara babi ngepet gimana itu. Tapi suaranya kayak mana sih sebenarnya? Gue nggak tahu karena gue nggak denger. Tapi kan gue sebagai orang yang penakut kan Gak membayangkan. kepikiran jadinya kayak suaranya gimana ya, gitu loh. Kepo. Iya. Tapi Terus takut. kayak takut. Iya. Terus kayak, gue liat ini. Oh ada satu lagi. Jadi Banyak banget sih dia. Tapi sebenarnya banyak kalau banyak diceritain, kan? sebenarnya. Ini yang paling ter aja. Iya. Jadi gue tuh
hari terakhir ke KKN. Jadi kan kita presentasi tuh. Terus yang lain tuh udah ke balai gitu kan. Terus ada 2 kawan gue ini pulang ke rumah mau BAB gitu kan. Dua-duanya mau BAB yang bener-bener pengen BAB gitu. Jadi di lantai 2, yang satu di lantai 2, yang satu di lantai 1. Terus di orang ini yang kayak denger suara masing-masing ngomong gitu loh. Maksudnya kayak kan ini berdua, jadi kayak Iya, jadi satu di bawah, satu di atas kan. Terus yang di atas ini denger kayak orang Yang bawah ngomong. yang bawah ngomong di depan bawah. pintu, yang bawah gitu. Terus pas mereka selesai nanya, "Kenapa tadi? Lu juga kenapa tadi?" Kayak ya pokoknya intinya kayak gitu, kayak denger gitu. Pokoknya takut banget. Untung aja hari terakhir. Kalau kalian gimana? Lanjut Ju, gimana tuh? kalau dari gua mungkin dari segala macam sebenarnya banyak banget kayak dibilang, karena kan pasti ada, maksudnya kita kan pendatang ya, terus rata-rata kalau KKN tuh nginepnya di rumah emang kosong biasanya. Oh, gue enggak. Ya kan Gue biasanya. di depan Pak Kades. Iya. Pak Kades. Biasanya ya, say. Iya. Nah, Fancy loh. gue Tempat tuh gua dari fancy awal, loh. Ya sih, tempat gue Ada. fancy. Sorry. Sorry ya. Kalau tempat gue tuh Serem pokoknya banget sih pasti. Belum ya? Jauh. please. Please, tonjok gitu. Kalau dari awal tuh gue tuh selalu yang kayak pokoknya gue nggak mau nengok-nengok. Misalkan gue harus keluar kayak cuci piring atau apa gitu ya, atau kayak cuci tangan, kayak cuci sayur gitu kan, gue udah gitu, gue keluar, mata gue nggak kemana-mana, karena pasti kalau mata lo jelalatan pasti lo lihat gitu. Mau lo tuh bisa lihat atau enggak, lo at least ngerasain karena lo jelalatan gitu. Nah gue tuh dari awal yang kayak misalkan gue harus keluar nih, gue nunduk, gue ngapa-ngapain, gue langsung masuk. Gue misalkan harus ngapain segala macam tuh, pokoknya gue fokus sama apa yang mau gue lakuin. Padahal gue sebenarnya takut banget gitu, tapi gue nggak bisa lihat juga sih. Cuman ada kawan gue yang bisa lihat. Nah, jadi cerita waktu itu tuh 2 rumah dari rumah kita orang. Jadi rumahnya tuh, jadi satu rumah ini tuh cewek doang, di kelompok gue doang ya kan. Nah, itu tuh 2 rumah dari rumah gue itu ada yang baru banget meninggal. Gue juga ada lagi yang pas lagi KKN tetangganya meninggal. Lanjut. Itu baru meninggal kan. Terus karena yang cowok-cowok itu tempat kita orang tuh pisah rumahnya, tapi kalau apa sih aktivitas siang gitu tuh di rumah yang cewek itu. Jadi warga itu taunya di satu rumah. Nah, ini sebenarnya udah malam, tapi ya biasalah ya, mungkin karena kebiasaan anak arsi tidur malam, jadi kayak masih begadang aja gitu gue sama kawan gue. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba rumah itu diketuk. Terus waktu dibuka, ini tetangga kita orang, tetangga di situ bilang kayak, "Mbak ini tolong ya, mas-masnya tolong disuruh ke sebelah, 2 rumah dari sini ada yang meninggal," gitu ya. Biasa kan mungkin kayak bantu-bantu gitu kan. Terus kayak oke gitu. Nah gue masih ngobrol nih sama kawan gue, bertiga atau berempat gitu, kita orang masih bangun gitu kan. Tiba-tiba, nah kawan gue ini tuh emang sensitif, bisa ngeliat gitu ya, entah percaya atau enggak gitu orang-orang. Cuman gue kayak ya gue percaya aja gitu, kalau emang lo bisa ngeliat ya udah gitu kan. Nah entah kenapa malam itu tuh dia nggak pernah cerita sebenarnya ke gue, kayak dia bisa ngeliat apa, dia bisa ngerasain apa tuh nggak pernah cerita. Tapi malam itu tuh dia yang nulis di notes HP dia, karena kita orang tuh lagi cerita terus, tapi nggak cerita horor. Nah tiba-tiba dia tuh nulis notes di HP dia bilang, kalau seinget gue ya kalau nggak salah tuh dia bilang ada yang ngintip, ada orang ngintip. Nah gue tuh ngecunnya karena kan 2 rumah dari rumah gue tuh rame kan, terus karena di rumah gue tuh ada jendela yang cuma ditutupin bambu, jadi kayak ada celah-celah gitu loh. Jadi gue tuh ngecunnya diintip orang. Terus gue kayak gue parno karena takut diintip orang gitu. Terus gue kayak di mana gitu. Rese banget sih, masa kita diintipin gitu kan. Nah kawan gue ini makin bingung lihat gue kayak gitu. Terus akhirnya gue tanya, "Emang siapa sih yang ngintipin kita?" Gue bilang gitu kan. Kelihatan banget orangnya gitu. Terus kawan gue ngomong, bukan orang. Aduh gue di situ tuh, gue tuh selama ini udah pura-pura kuat ya, pura-pura gue gak takut. Runtuh itu pertahanan gue ya. langsung kayak, gue langsung merinding seluruh tubuh gue tuh langsung kayak, gue tuh kalau tidur paling pojok loh. Ujung ya? Paling ujung, karena kawan-kawan gue kan pada takut. Terus gue yang kayak, gue harus kuat, gue kuat kok, gue gak takut kok. Padahal gue mah tutupan gitu kalau tidur. Nah terus itu gue bener-bener yang kayak, gue langsung takut gitu. Terus kawan gue, gue kira lo gak takut, karena selama ini lo kayak kelihatan gak takut gitu loh. Enggak, gue pura-pura aja ini gak takut, gue bilang gitu. Terus tapi kan namanya takut tuh tetap kepo kan, tetap yang kayak apa sih emang yang ngintip.
Terus kan gue bilang, nah di situ kan kalau misalnya di rumah tuh kita orang tuh tidur di tengah rame-rame ya kan. Nah kamar-kamar itu dipakai untuk nyimpan barang-barang. Nah barang gue sama kawan-kawan gue ini tuh pisah-pisah kan. Nah barang gue sama kawan gue yang lagi ceritain itu di satu tempat, emang di satu kamar. Terus kawan gue cuman bilang itu ngintipnya dari kamar tempat koper kita. Oh shit. Terus gue kayak please deh, gue tuh udah lemes. Udah makin lemes, terus kayak gue selama ini tuh gak pernah mau mikir yang kayak bakal ada yang muncul, bakal ada yang kelihatan apa gitu. Karena ya kalau gue takut juga, kalau semuanya takut kayak mana gitu kan. Jadi kayak harus ada satu yang pura-pura gak takut gitu. Terus udah kayak gitu, kawan gue mungkin karena dia takut ya, jadi tuh malah ngasih tahu gitu loh, malah mendeskripsikan apa yang dia lihat dan malah makin menceritakan gitu. Memperjelas gitu Iya ya. memperjelas gitu, dan pasti kebayang dong. Dari situ akhirnya kita semua nggak bisa tidur. Sampai akhirnya kan yang cowok-cowok ini harus geser kan, mereka pada kita orang teleponin untuk geser ke Rumah ke rumah yang itu untuk ngelayat kan, ngebantuin. Terus akhirnya kita orang minta buat mampir dulu tempat rumah kita orang. Karena jujur takut, tapi kayak pura-pura nggak takut banget gitu kan. Sampai mungkin itu karena udah kelewat malam ya, jadi nggak bisa tidur. Sampai akhirnya tidur tuh di subuh gitu. Akhirnya bisa tidur juga karena mungkin ngantuk ya, udah yang kayak ya udahlah takut aja gitu. Itu sih yang gue gak bakal nyangka gue bakal experience yang begituan gitu. Kalau lo Ge? Kalau gue kan cuman Sabtu Minggu ya guys. Oh iya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Skip aja Itu nggak juga sih? Jangan dong. Jangan ya. Kan gak harus horor. Gak harus Bisa horor. aja. Percintaan. Iya. Apa itu mulu? Drama INTM. Jadi sebenarnya gue ngambil di Sabtu Minggu itu KKN karena menghindari drama itu guys sebenarnya. Oke. Karena dengar dari cerita-cerita kalian yang masalah kecil di gede. No. Gitu. Kalau gue sih fine. Yang lain berarti. Oke. Nah itu ya udah gue menghindari itu, sama gak tau pengen aja yang gak stay lama di sebuah tempat gitu guys. Mungkin itu KKN ya. Selain KKN nih, experience kalian jadi mahasiswa, kita jadi mahasiswa tuh apa lagi sih selain KKN? Jujur ya, selama jadi mahasiswa gue tuh paling seneng ketika gue dipercayai jadi MC. Karena emang lo di bidang itu. Jujur gue sebelumnya nggak pernah jadi MC. Oh iya? Gue pertama kali MC itu ya itu. Cuman maksud gue, Pandu gue itu ya diem. Handphonenya silent Oke lanjut. Jadi pertama kali itu terus mungkin lama kelamaan gue nyaman deh. Terus jadi kayak ya udah dari situ gue MC terus sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kalau kalian butuh MC, call me. Promosi. Kalau kalian gimana? Dari lo deh. Kalau gue tuh experience yang kayak nggak bakal deh gue lupain sampai tua ntar tuh, gue masuk ke himpunan sih. Wow. Terus? Ya masuk organisasi ya, buat basic lah, buat kehidupan nanti. Itu sih yang gue experience. Seru ya. Ya. Struggle, happy-happynya bareng gitu ya. Mengorganisir suatu organisasi gitu lah. Bener. Itu yang gue Kepala belajar. harus jadi satu. Iya, yang nggak kita pelajarin di matkul, itu kita dapat di organisasi kan. Betul. Banyak gitu. Kalau menurut gue ya balik lagi relasi nggak sih? Nah, iya. Relasi is emas. Oke, kalau Najwa Apa nih pengalaman terbaik selama kuliah? Sama jadi mahasiswa lah. Ya kalau gue jadi temennya kalian sih. Sebenarnya jawaban gue adalah punya kawan. Punya kawan-kawan yang ternyata unexpected gitu loh, yang benar-benar memberikan life lesson gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Semoga masuk ya kita dia. Iya, semoga ya kita. Masuk. Alhamdulillah. Masuk. Tapi emang iya jujur. Oh iya. Karena gue tuh dulu SMA beneran nggak antisosial. Maksudnya kalau misalnya gue sebutin antisosial tuh kayak nggak mau ketemu orang. Iya, kayak nggak mau ketemu orang, tapi istilahnya awal masuk pengennya jadi kupu-kupu nggak sih? Iya gitu. Kuliah pulang. Itu dulu gue banget gitu kan. Sampai akhirnya gue mikir gimana gue mau punya teman kalau batang hidung gue nggak pernah dilihat sama orang. Aduh. Istilahnya gitu. Akhirnya kayak gue bersyukur juga punya temen kan, itu yang nawarin gue untuk masuk panitiaan gitu. Terus gue di situ yang kayak oke aja, karena gue nggak tahu nih, kayak terserah dia lo dari divisi mana, yang penting gue masuk dulu gitu. Dari situ kayak gue ketemu kawan gue, terus mungkin dari hal-hal yang kecil yang kayak
pengen kamar mandi nih tapi nggak berani sendirian, akhirnya masuk kamar mandi bertiga, Au. kamar mandi. Tapi ya cewek-cewek semua. Iya dong. Ya dong. Tapi jujur itu sih yang bikin yang kayak kenal gitu. Terus akhirnya di situ gue sampai akhirnya di titik ini gue mau masuk himpunan pun karena ya ternyata udah ngerasa oke, nyaman gitu loh. Dan once again life lesson gitu. Mau itu yang baik buruk semuanya tuh ya namanya pengalaman ya, itu penting banget. Kayak itu ngebuat kalian tuh sadar aja gitu loh, yang nggak semuanya tuh sesuai ekspektasi, nggak semuanya tuh harus berjalan di A, nggak semuanya harus berjalan di B. Kayak ya udahlah, ya hidup aja gitu yang penting gitu. Oke. Guys, ini kita udah berapa menit ya guys? Mungkin kayaknya ini ada part 2 ya. Iya. Ini berapa menit? Duh, kita berapa menit? Udah berapa menit? Iya, berapa jam? Sejam. Oke. Mungkin terakhir kali ya guys. Apa sih Pesan mungkin. pesan untuk teman-teman semua? Yang terutama maba ya. Betul. Dari lo dulu deh. Yeah. Oh, kalau dari gue, relation is important. Itu menurut gue. Karena balik lagi, lo selama kuliah, lo itu sama aja ngebangun networking lo. Jadi sekarang nih misalkan contohnya di perkuliahan, kayak tadi tugas nggak bisa pasti minta bantu, minta tolong sama siapa, kita harus kenalan sama orang kan. Baik lagi kalau misalkan kita udah di luar kuliah, udah selesai kuliahnya, cari kerjaan deh zaman sekarang kan cari kerja susah ya kata orang, karena kan gue belum nih, belum lulus kan. Jadi menurut gue siapa tahu misalkan temennya temen lo gitu yang waktu itu lo kenalin ke gua atau gimana, butuh seorang yang dibutuhkan ada di gua gitu kan, balik lagi relation kan, networking kan. Jadi menurut gua networking, relasi itu penting, itu sih menurut gua. Kalau kalian? Jadi siapa dulu nih? Boleh, sweet. Kelamaan, udah Naju. Kalau misalnya dari gua, mungkin lebih apa ya? Kayak Apa? coba. Kalau menurut gua, kalau lo mau ngelakuin sesuatu, lakuin aja. Mungkin maksudnya normal lah ya, misalkan lo mau ngelakuin hal A gitu, takut, apalagi kalau misalkan lo mau ngelakuin hal A, lo mau jadi A, banyak banget yang gak setuju sama lo, banyak banget yang ngejatuhin lo. Itu tuh normal, itu tuh normal banget gitu. Mungkin bakal nyakitin hati, dan jangan naruh ekspektasi gitu aja. Mungkin itu hal yang gak bakal terlepas dari sebuah harapan ya. Setiap kali lo berharap melakukan sesuatu, pasti ada ekspektasi yang nyantol di situ gitu loh. Tapi sebisa mungkin ya udah tinggalin aja gitu loh. Jangan malah ngebawa itu tuh seolah-olah jadi yang kayak aduh gue sakit hati banget gitu, gue nggak memenuhi ekspektasi gue ya. Makanya udah nggak usah ada ekspektasi dari awal. Misalkan lo mau biar kalau nggak sesuai iya lo nggak kecewa-kecewa banget lah istilahnya, kayak oh ya udah gitu. Misalkan lo mau udah nyoba, pokoknya bahasa kerennya gimana sih, kayak don't put your high expectation ya gitulah. Nggak jadi guys, malu. jangan berekspektasi tapi lakuin aja gitu ya nggak sih? Oke. Coba hal baru lah intinya lah ya. Pokoknya jangan apapun yang lo coba tuh mumpung lo masih muda ya, nggak usah berekspektasi. Iya boleh nanya saran dari teman, cuman kan balik lagi yang ngejalanin kita kan. Benar, jangan berekspektasi. Ya. Kalau dari gua pesan buat adik-adik nanti, jangan. Mungkin teman-teman kali ya. Oh iyalah, gua masih muda ya. Lo tua banget. Tua banget, kayak lo tertua sih di circle ini. Masa sih? Takut circle-circlean. Buat teman-teman nanti yang bakal masuk ke sini bareng-bareng sama kita, itu jangan takut buat belajar, jangan insecure lah untuk mengenai pelajaran, karena kita di sini juga belajar bareng-bareng. Jangan takut salah, jangan takut nanya. Jangan takut nanya, teman-teman. Jangan insecure kayak yang teman-teman yang lain bisa, kita kok enggak ya. Itu wajar teman-teman, karena kita masih proses pembelajaran. Karena juga masih ada yang kayak misalnya kita ngerti, tapi teman kita nggak ngerti, sedangkan teman kita ngerti, kita nggak ngerti. Itu wajar banget nggak sih? Nah itu jangan takut buat nanya, jangan malu, jangan sungkan. Itu sih pelajaran yang udah gue pelajarin. Betul. Oh my god, kita udah berapa menit nih? Udah 1.5 jam kebetulan. Jadi makasih banget guys udah main-main ke podcast aku, Pondasi. Pondasi itu apa?
Podcast Anak Arsi. Oke, untuk teman-teman semua yang mau tahu nih info-info lebih lanjut lagi, kalian bisa komen di bawah siapa aja nih narasumber yang mau kalian tahu nih, korek-korek informasinya. Bisa dari dosen, mungkin teman-teman berprestasi, terus siapa tahu arsitek terkenal bisa kita wawancara. Amin, insya Allah one day ya kan. Amin. Terus pokoknya kalian komen sebanyak-banyaknya, kalian share juga, don't forget to Subscribe. Like, comment, and subscribe. bye guys, see you.